Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang materi example arsitektur, yang mana kelompok 4 ini terdiri dari 1. Dikian Sapratama, 2. Dery Aprianda, 3. Muhammad Wahyu Sawalin, 4. Muhammad Azri, 5. Satria Apriyadi, 6. Rizka Mardiansyah. Materi ini terdiri dari beberapa sub. Yang pertama, network file system. Kedua, perbedaan MASP 3 dan MASP 4. 3. The web. 4. Multi-thread architecture. Yang pertama adalah network file system. The network file system, banyak sistem file terdistribusi diinstruksikan client server dengan network file system NFS dari Sun Microsoft System menjadi yang paling banyak digunakan untuk sistem Unix. Pembahasan ini di sini pada MSP 3 dan MSP 4 yang terbaru, di mana network file system itu sendiri adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengakses beberapa sistem berbagi jaringan, yang mana MSE membagi file ataupun resource melalui network atau jaringan tanpa peduli sistem operasi yang digunakan dengan apa. Sederhananya, MSE merupakan komputer host yang menyediakan sistem file yang dapat diakses oleh komputer lain. Ide ini didasari pada setiap server bisa menyediakan sudut pandang standar untuk sistem lokalnya. NFS hadir dengan protokol komunikasi yang memungkinkan kalian dapat mengakses file yang disimpan di server sehingga memungkinkan kumpulan proses nitrogen, yang mana kumpulan ini terdiri dari sistem operasi, sistem jaringan, arsitektur jaringan, dan mesin. Selanjutnya, model yang mendasari NMS ini dan sistem sejenisnya adalah remote file system. Yang mana remote file system ini adalah komponen yang digunakan untuk membagi sumber daya file, perangkat, dan lain. Namun, klien biasanya tidak mengetahui dengan pasti lokasi yang sebenarnya dari file diakses. Model ini juga disebut sebagai remote access model, yang mana remote access model ini kemampuan yang dimiliki perangkat untuk dapat tersambung dengan resource pada suatu jaringan dari suatu tempat tertentu. Dalam upload download model, klien mengakses file secara lokal setelah mengunduhnya dari server. Ketika klien telah selesai dengan file tersebut, file itu akan diunggah kembali ke server agar bisa digunakan oleh klien lain. Untuk contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar A itu menggunakan remote access model, yaitu dengan file yang akan diakses itu tetap di server dan klien hanya menjalankan request pada server apakah file tersebut akan diakses bagaimana sesuai perintah dari klien. Misalkan klien merequest file tersebut untuk di rename atau diubah namanya, maka server akan merespon request tersebut dan mengubah file tersebut menggunakan nama yang direquest oleh klien. Pada upload download model, file yang akan diakses itu terlebih dahulu di download oleh klien, kemudian dilakukan perintah seperti rename seperti pada awal tadi, mengubah nama, kemudian file baru yang telah diubah nama tersebut akan di-upload kembali ke server sebagai file baru dan file lamanya
ditimpa. NFS, Network File System, telah diimplementasikan di berbagai sistem operasi yang berbeda. Network File System umumnya diimplementasikan mengikuti arsitektur berlapis. Salah satu contohnya itu VFS, Virtual File System. Pada gambar tersebut menggunakan Network File System pada Unix System. Pertama, pada klien itu ada sistem call layer, lapisan sistem call itu mengandung perintah-perintah seperti open, create, read. Kemudian untuk menghubungkannya ke sistem, tidak langsung perintahnya diakses oleh file system, melainkan menggunakan virtual file system layer. Dengan hal tersebut, maka kita dapat membedakan dua tipe berbeda dari file system, yaitu local file system dan network file system. Pada klien mengakses sistem file menggunakan panggilan sistem yang disediakan oleh sistem operasi lokal. Antarmuka sistem file Unix diganti dengan antarmuka virtual file system. Dengan network file system, operasi pada antarmuka virtual file system baik diteruskan ke sistem file lokal atau diteruskan ke komponen terpisah yang dikenal sebagai NFS client. Di NFS, semua komunikasi client server dilakukan melalui remote procedure call. Seperti kita lihat pada gambar. Pada sisi server pun dapat dilihat organisasi serupa, yaitu ada sistem call layer, virtual file system, network file server, RPC server. Dapat kita lihat itu ada perbedaan pada network arah panah network file system client dan network file system server. Jadi network file system client itu merequest menggunakan RPC client dihubungkan melalui RPC server. Kemudian NFS server melanjutkan ke virtual file system untuk diolah selanjutnya. Di NFS server bertanggung jawab untuk menangani permintaan klien yang masuk, seperti mengubah nama seperti sebelumnya dan sebagainya. Komponen RPC mengubah permintaan masuk ke operasi file VFS. VFS bertanggung jawab untuk menerapkan sistem file lokal di mana file sebenarnya disimpan. Keuntungan dari skema ini adalah bahwa network file system sebagian besar independen dari sistem file lokal. Jadi network file system sama local system file itu terpisah dan tidak bergantung satu sama lainnya. Satu-satunya masalah penting adalah bahwa sistem file ini, yaitu virtual file system, sesuai dengan model sistem file yang ditaruhkan oleh network file system. Selanjutnya kita masuk kepada perbedaan NFS versi 3 dan NFS versi 4. Bisa dilihat pada gambar 2.26, ini adalah tabel yang menunjukkan operasi-operasi yang ada pada NFS versi 3 dan NFS versi 4. Pada NFS versi 3 dan versi 4 ini sama-sama terdapat operasi create, yang mana operasi create ini berfungsi untuk membuat file, namun punya arti yang berbeda pada NFS versi 3 dan NFS versi 4-nya. Pada versi 3, operasi ini digunakan untuk membuat file biasa, sedangkan file khususnya dibuat menggunakan operasi yang berbeda. Kemudian ada operasi link. Link ini digunakan untuk membuat hard link. Hard link ini adalah
tautan yang berisi entry directory yang mengaitkan nama dengan file di sistem file. Jadi, file dan directory ditautkan dalam sistem file yang sama. Hard link ini hanya dapat ditautkan ke dalam partisinya sendiri. Jadi dia tidak bisa ditautkan ke partisi yang berbeda. Kemudian ada juga operasi symlink atau symbolic link, atau kita juga bisa sebut dengan soft link atau tautan lunak. Symlink ini kebalikan dari hard link tadi. Dia bisa menautkan file system, bahkan ke jaringan, keluar dari partisinya. Lalu ada operasi make dir atau make directory yang digunakan untuk membuat subdirectory. Kemudian untuk file khususnya seperti perangkat, soket, pipe itu dibuat melalui operasi make node atau mk node. Operasi itu tadi berbeda dengan yang ada pada NFS versi 4, di mana create digunakan untuk membuat file yang tidak beraturan, yang mencakup simbolik file, directory, maupun file khusus. Hard link masih dibuat menggunakan operasi tautan terpisah, tetapi file biasa dibuat melalui operasi terbuka, yang mana ini adalah hal baru untuk NFS, dan merupakan perbedaan utama pada penanganan file dibanding dengan versi sebelumnya, yaitu versi 3. Sampai dengan versi 4 ini, NFS masih dirancang untuk memungkinkan server filenya menjadi apa yang kita kenal sebagai stateless. Stateless ini adalah di saat informasi itu disimpan, sehingga tampilan webnya itu akan sama saja, meskipun kita lihat berulang-ulang. Jadi tidak ada perubahan. Setiap transaksi dalam stateless ini, baik itu permintaan responnya, tidak bergantung pada transaksi sebelumnya maupun transaksi selanjutnya. Ketika permintaan itu telah selesai, server akan melupakan klien dan operasi yang diminta. Rancangan ini telah ditinggalkan ketika memasuki NFS versi 4. Dan diasumsikan bahwa server pada umumnya akan mempertahankan status antar operasi pada file yang sama. Kemudian ada operasi rename. Rename ini digunakan untuk mengganti nama file yang sudah ada. Jadi, jika filenya sebelumnya sudah ada, kita bisa menggunakan rename untuk mengganti namanya. Kemudian remove. Remove digunakan untuk menghapus nama file. Pada versi 4, remove ini digunakan untuk menghapus semua jenis file. Sedangkan di versi 3-nya diperlukan operasi rmdir atau remove directory untuk menghapus subdirectory. Sebuah file dihapus dengan namanya dan akan berefek pada jumlah hard link pada file itu. Hard link-nya akan berkurang 1. Dan jika hard link ini terus berkurang dan mencapai nilai 0, file mungkin akan destroy atau dihancurkan atau akan rusak sepenuhnya. Pada versi 4 ini memungkinkan klien untuk membuka dan menutup file. File ini biasanya adalah file reguler atau file biasa. Membuka file yang tidak ada akan menyebabkan file baru terbuat. Jadi jika filenya itu sebelumnya belum ada dan kita membukanya, maka file itu akan terbuat secara otomatis. Untuk membuka file, klien menyediakan nama file bersama dengan berbagai nilai atributnya. Nilai atribut ini misalnya klien dapat menentukan file mana yang seharusnya dibuka untuk akses tulis. Setelah file sukses dibuka, klien bisa mengakses file dengan kata lain menangani file tersebut. Penanganan ini juga digunakan untuk menutup file. Kemudian ada lookup. Lookup ini digunakan untuk mencari file dengan memberi nama jalur atau
path-nya. Di NFS versi 3, operasi lookup tidak akan memberikan nama di luar apa yang disebut dengan mount point. Mount point ini adalah directory, tempat di mana berkas diletakkan. Misalnya kita sistem file ini dalam konteks ini adalah kumpulan file, atribut, directory, dan blok data yang menjadi satu, diimplementasikan sebagai perangkat blok logis. Selanjutnya, perbedaan dari NFS versi 3 dan versi 4 ini. Di versi 4, masalah ini telah disederhanakan. Operasi lookup akan mencoba untuk menyelesaikan seluruh nama, meskipun ini berarti melintasi mount point. Catatan bahwa pendekatan ini hanya mungkin jika sistem file telah dipasang di mount point. Klien dapat mendeteksi bahwa mount point telah dilintasi dengan memeriksa pengenal sistem file yang kemudian dikembalikan saat pencarian selesai. Ada operasi read directory terpisah untuk membaca entry dalam directory. Operasi ini mengembalikan daftar, nama, dan pegangan file, pasangan bersama dengan nilai atribut yang diminta oleh klien. Klien juga dapat menentukan berapa banyak entry yang seharusnya kembali. Operasi mengembalikan offset yang bisa digunakan dalam panggilan berikutnya ke read directory untuk membaca seri entry berikutnya. Operasi read link Operasi read link digunakan untuk membaca data yang terkait dengan simbolik link. Biasanya, data ini sesuai dengan nama jalur yang dicari. Perhatikan bahwa operasi lookup tidak dapat menangani simbolik link. Sebaliknya, ketika simbolik link tercapai, resolusi nama berhenti dan klien harus terlebih dahulu hubungi read link untuk mengetahui di mana resolusi nama harus dilanjutkan. File memiliki berbagai atribut yang terkait dengannya. Sekali lagi, ada perbedaan besar antara NFS versi 3 dan 4. Atribut tipikal termasuk jenis file, atau memberitahu apakah kita berurusan dengan directory, tautan simbolik, file khusus, dan lain-lain. Panjang file, pengenalan dari sistem file yang berisi file tersebut. Dan terakhir kali file diubah. Atribut file dapat dibaca dan diatur menggunakan operasi get atribut dan set atribut. Terakhir, ada operasi untuk membaca data dari file dan menulis data ke file. Membaca data melalui operasi read sangatlah mudah. Klien menentukan offset dan jumlah byte yang akan dibaca. Klien mengembalikan jumlah sebenarnya dari byte yang telah dibaca bersama dengan informasi status tambahan. Misalnya, apakah akhir file telah dicapai atau belum. Selanjutnya, the web. Arsitektur sistem terdistribusi berbasis web secara fundamental tidak berbeda dari sistem terdistribusi lainnya. Namun, menarik untuk dilihat bagaimana gagasan awal untuk mendukung dokumen terdistribusi telah berkembang sejak dimulai pada tahun 1990-an. Dokumen berubah dari yang murni statis dan pasif menjadi konten yang dihasilkan secara dinamis. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, banyak organisasi mulai mendukung layanan, bukan hanya dokumen. Selanjutnya, Simple Web-Based System. Belum. Itu terakhir. Banyak sistem berbasis web masih diatur sebagai arsitektur client-server yang relatif sederhana. Inti dari situs web dibentuk oleh proses yang memiliki akses ke sistem file lokal yang menyimpan dokumen. Cara paling sederhana untuk merujuk ke dokumen adalah dengan menggunakan referensi yang disebut
Uniform Research Locator atau URL. Ini menentukan di mana dokumen berada dengan menyematkan nama DNS dari server yang terkait bersama dengan nama file yang dengannya server dapat mencari dokumen dalam sistem file lokalnya. Selain itu, URL menentukan protokol tingkat aplikasi untuk mentransfer dokumen melalui jaringan. Klien berinteraksi dengan server web melalui browser yang bertanggung jawab untuk menampilkan dokumen dengan benar. Komunikasi antara browser dan server web ini distandarisasi, yaitu mematuhi Hypertext Transfer Protocol atau disingkat HTTP. HTTP ini adalah Boy, sebuah buka dulu, Boy. Gambar protokol gue udah nampak, Boy. yang berjalan di atas TCP, yaitu Transfer Control Protocol pada model OSI. Model OSI yaitu model yang digunakan pada jaringan. Kemudian, ada ilustrasi di sini tentang sistem yang berbasis web sederhana. Di sini kita punya ilustrasi kedua buah mesin, yaitu mesin yang sebagai klien dan mesin yang sebagai server. Tugas kedua mesin ini adalah berinteraksi di antara keduanya. Mesin server yaitu berfungsi untuk melayani permintaan dari mesin klien. Kemudian, mesin klien ini biasanya digunakan untuk merequest atau meminta layanan dari mesin server. Pertama, klien meminta dokumen melalui protokol HTTP kepada server. Kemudian, server mengambil dokumen tersebut dari file lokal. Kemudian, file tersebut dikirimkan kembali dalam bentuk respons kepada mesin klien. Next. Kemudian di web-based system yang sederhana ini, dia itu lebih fokus kepada dokumen. Mungkin bentuk paling sederhana adalah file text standar. Jadi dia hanya bersihkan file-file teks saja, belum ada service atau layanan yang kompleks. Kemudian, akhirnya hanya menampilkan konten file secara kata demi kata tanpa basa-basi. Next. Yang lebih menarik adalah dokumen web yang telah di markup yang biasanya dilakukan dalam Hypertext Markup Language atau biasa disingkat sebagai HTML. Misalnya, ketika kita menginstruksikan teks untuk ditekankan dilakukan dengan markup berikut, yaitu EMPH atau kepanjangan dari emphasize. Kemudian di dalam tag EMPH ini kita isikan sebuah teks. Nanti yang tampil adalah sebuah teks yang telah diolah lagi, yang tampilannya akan di-emphasize atau lebih diutamakan. Atau bisa juga sama dengan bold. Kemudian di sebuah dokumen dapat berisi lebih dari sekedar instruksi markup. Markup ini adalah instruksi tanda. Jadi seperti EMPH tadi, kita menandakan bahwa teksnya itu kita emphasize, kita utamakan. Secara khusus, mereka dapat memiliki program lengkap yang disematkan dengan JavaScript. Browser diperingatkan bahwa ada beberapa kode yang harus dijalankan, seperti script type, text, JavaScript,
kemudian isi kodenya, kemudian di sini ada tag penutup lagi yaitu /script. Jadi di baris kode ini menggunakan tag dari HTML tadi, kita mendefinisikan sebuah script dengan tipe teks dan script tersebut adalah script JavaScript. Kemudian diisikan dengan kodenya. Double halamannya. Kemudian konten tersebut dapat ditampilkan melalui HTML, yaitu dengan tag formulir. Kemudian selanjutnya adalah multi-tier arsitektur. Coba lagi kok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan multi-tier arsitektur. Multi-tier arsitektur ini pada awalnya dimulai sebagai sistem client server 2 tingkat dan relatif sederhana, seperti yang dijelaskan oleh Satria Efriyadi tadi. Client server ini hanya terdiri antara client machine sebagai browser dan client servernya sebagai web server. Kemudian pada saat ini sudah diperluas dan semakin canggih, jauh lebih canggih. Dan untuk tampilan dan hasil konten yang ditampilkan juga semakin dinamis. Salah satu peningkatan awal dari arsitektur dasar adalah dukungan untuk interaksi pengguna yang standar melalui Common Gateway Interface atau CGA. Common Gateway Interface ini adalah suatu penghubung antara web server yang digunakan oleh browser. Biasanya data pengguna berasal dari bentuk HTML. Kemudian data yang diinputkan apabila selesai, maka akan menampilkan nilai parameter yang dikumpulkan dan disimpan kepada server. Di sini adalah proses untuk mendapatkan dokumen dari server. Pertama, klien akan mendapatkan request permintaan dan permintaan tersebut diterima di HTTP, dan HTTP akan memulai proses untuk mendapatkan dokumen tersebut dikirimkan kepada proses CGI, dan proses CGI ini melakukan interaksi pada database, dan jika data tersebut ada, dan database akan mengembalikan kembali ke proses CGI, dan proses tersebut membuat dokumen dalam bentuk HTML dan kembali lagi ke web server atau kepada kliennya. Next. Program CGI ini bisa secanggih yang diinginkan oleh pengembang, misalnya pada ditunjukkan pada diagram sebelumnya yang telah saya jelaskan, yaitu mendapatkan dokumen ke client database, kemudian dibentuk dokumen oleh proses CGI ini. Pada pengamatan yang menarik pada server tampak seolah-olah diminta oleh program CGI untuk mengambil dokumen. Kemudian selanjutnya tugas utama server ini selain untuk mengambil dokumen, selain tugas utama tersebut, dianya juga dapat melakukan keamanan data pada klien.
Namun, pada server side ini melakukan lebih dari sekedar untuk mengambil dokumen. Secara khusus, dokumen yang berisi server side script dijalankan oleh server ketika dokumen telah diambil secara lokal. Server side script ini yaitu merupakan teknologi ataupun program web yang digunakan untuk menerjemah data yang diambil dari server ke klien. Biasanya untuk server side script ini menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP ataupun Python dan lain-lain. Sudah itu, selanjutnya untuk membuat masalah dalam konkret dapat dilihat pada gambar untuk membuat dokumen ini sangat sederhana dan dapat dilakukan secara dinamis. Seperti diasumsikan file disimpan pada server tersebut sebagai text strong ini, di mana pada text strong ini untuk mengambil IP pengguna pada kliennya. Kemudian server akan memeriksa file selanjutnya untuk memproses kode PHP untuk menggantikan kode dengan alamat klien yang diminta. Mungkin itulah yang dapat kami presentasikan. Terima kasih telah menyaksikan.